Sudah hampir 2 tahun tidak kena air berkat. Ada tadi yang saya lihat-lihat ketika diberkati, ada yang kaget, aduh apa ini katanya. Ada yang nggak dapat air berkat, minta lagi, gitu. Saya belum. Ada lagi yang tadi ketika saya udah balik lagi, minta 2 kali, minta diberkati air ya. Ada yang masih kurang? Kalau masih kurang, pulang, kita selesaikan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, juga saya melihat antusiasme kita dalam mengikuti Minggu Palma ini luar biasa. Dan kita sudah menggunakan daun palma dilambai-lambaikan. Lambaiannya banyak yang tinggi sekali. Ingat loh, kita udah rapet-rapet ya, jangan tinggi-tinggi gitu. Kasihan sebelahnya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Minggu Palma ini membawa kepada kita suatu permenungan tersendiri. Permenungannya apa? Mari kita saksikan dalam 2 bacaan Injil yang kita dengarkan. Dan tentu kita bersama-sama melihat ada yang berbeda. Yang pertama, Injil yang dibacakan begitu gembira sekali. Kita bersorak-sorai karena kita mau menyambut Tuhan datang sebagai Raja di kota Yerusalem. Lalu tadi barusan didengarkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Apa kaitannya? Tentu kaitannya adalah kisah perjalanan yang ditempuh Yesus untuk menebus dan membawa keselamatan. Dari yang mulai disambut dengan riang gembira sampai dihujat dan disalibkan. Itulah perjalanan salib. Yang menarik adalah saudara-saudari ada 2 hal. Yang pertama yaitu adalah siapa? Bukan muridnya, bukan juga orang-orang di sekitar Yesus, tetapi adalah pemilik keledai. Siapa yang tahu pemilik keledai itu namanya siapa? Ada yang tahu di sini? Kalau ada yang tahu, saudara-saudari hebat sekali. Bahkan Alkitab pun tidak pernah menuliskan namanya si Anu katanya. Di sini pun nggak ada ya. Nah, tetapi ditulis itu adalah pemiliknya, ada pemiliknya. Dan di situ yang menarik adalah katakan Tuhan membutuhkannya dan diberikan. Saudara-saudari, ini adalah suatu simbol bagaimana orang yang tidak dikenal itu, yang tidak diperhitungkan itu diajak untuk mengikuti kisah perjalanan Tuhan yang tadinya diarak dengan riang gembira itu. Apa yang dibutuhkan dari pemilik ini? Keledainya. Keledainya dibutuhkan untuk tunggangan. Dan setelah dia menunggang, dia sampai kota Yerusalem, muncul kisah sengsara ini. Yang menarik dari kisah sengsara ini juga, ya tadi yang pertama adalah pemilik keledai yang memberikan kepada Tuhan karena Tuhan membutuhkannya. Yang kedua, bukan Petrus, juga bukan murid-murid yang lain, tetapi adalah Simon dari Kirene. Saudara-saudari tahu Kirene? Kirene itu adalah tempat yang jauh dari Palestina, ada di Afrika. Dan kita tahu di sini dikatakan oleh Lukas, dia baru datang dari luar kota. Ya jelas orangnya jauh sekali dari Afrika itu. Daerah Kirene itu dari daerah Afrika. Dan kita diajak untuk melihat orang ini nggak tahu apa-apa. Ada penyaliban tiba-tiba diminta untuk memikul salib. Dan dia mengikuti Yesus. Memikul salib mengikuti Yesus. 2 hal yang tadi kita dengarkan itu adalah tidak diperhitungkan. Yang belum kita dengar dalam kisah-kisah yang sebelumnya. Tetapi pemilik keledai itu dan juga Simon dari Kirene itu menjadi suatu tokoh yang sangat diperhitungkan dalam kisah-kisah yang terakhir ini menuju pada kesengsaraan itu. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya apa yang menjadi maknanya? Yang menjadi maknanya adalah bahwa kita melihat bagaimana Tuhan itu mengajak orang untuk mengikuti apa yang menjadi jalannya. Kalau kita lihat banyak para murid-murid Yesus yang tadinya juga mengikuti dan juga banyak mereka semua yang sudah disembuhkan, yang juga sudah dibuat mukjizat, tetapi tidak ada yang ditulis dalam Injil Lukas ini mengikuti.
Itu para perempuan yang melihat dan menangisi Simon dari Kirene, dan tadi si pemilik keledai itu, keledainya diajak untuk ikut dalam rencana keselamatan itu. Kita diajak melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita bersama-sama dimohonkan juga untuk membuka hati kita mengikuti dalam pekan suci ini. Pekan suci yang tentu saja melihat kisah perjalanan Tuhan dalam kegembiraan yang sorak-sorai itu, lalu muncullah suatu peristiwa penyalipan. Suatu peristiwa dalam kehidupan kita yang memang tidak mudah. Kita kadang-kadang juga menyaksikan begitu hal-hal yang sangat luar biasa, yang menyenangkan dan menggembirakan, tapi juga ada hal-hal yang begitu tidak mengenakan dan menyengsarakan hidup kita. Ada berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Warna hidup seperti itulah yang dialami Yesus dalam kisah sengsara ini. Warna hidup seperti itulah yang dialami Yesus dalam dunia ini. Dan apa yang mau diajak oleh Yesus dalam peristiwa ini, yaitu ikutilah Tuhan di belakangnya. Simon dari Kirene mengikuti di belakangnya dengan memanggul salib, begitu juga para perempuan, dan juga di situ keledai itu yang diberikan kepada Tuhan, yang itu diajak untuk mengikuti Tuhan sendiri. Saudara-saudari, maka dalam warna hidup kita ini yang kadang menggembirakan, kadang juga membuat kita sengsara, sulit dan berbagai macam hal yang kita hadapi, kita diajak untuk melihat bagaimana dua orang ini, pemilik keledai dan Simon dari Kirene, memberikan dirinya. Orang diajak untuk memberikan dirinya, keledai itu kan untuk tunggangan. Orang diajak untuk memberikan dirinya, fisiknya untuk tunggangan Tuhan sendiri. Dan juga orang diajak untuk mengikuti Tuhan sendiri. Dalam segala kesenangannya ikut Tuhan, dalam segala kesengsarannya juga ikut Tuhan. Dengan mengikuti itu, orang diajak untuk melihat kesetiaan. Kesetiaan yang muncul dalam berbagai macam sikap yang kita hadapi bersama-sama dengan masalah kita, dan juga Tuhan yang selalu menuntun kita setia mengikuti Tuhan dalam berbagai macam kesulitan, juga kegembiraan. Orang yang gembira bukan berarti orang itu tidak dicoba, tetapi orang itu banyak juga dicoba dengan kegembiraan bisa melenceng. Orang yang sengsara bukan berarti juga dia kemudian tidak dicoba, sama semuanya adalah dicoba juga. Dicoba dalam artian apa? Dicoba diajak untuk melihat kesetiaan kita. Dalam gembira setia mengikuti Tuhan, dalam sengsara juga setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan inilah yang muncul dalam peristiwa penyalipan ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Nah, begitulah kita kira-kira dalam warna hidup ini yang sebentar gembira, sebentar lagi juga susah, sebentar lagi kegembira. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, dan marilah kita mengikuti Tuhan dengan setia. Dan ikut Tuhan dengan setia pasti akhirnya adalah muncul kebangkitan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.